Selamat pagi Pak Rudi dan teman-teman. Kelompok 3 akan mempresentasikan strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Kelompok kami terdiri atas 4 anggota. Yang pertama Vincent 19D10024. Yang kedua Audrey Mirabel 19D10082. Yang ketiga Andreas Wijaya 19D10089 dan Agasta 19D1000237. Proses manajemen strategis itu terdiri atas 2. Proses perencanaan manajemen dan perencanaan strategis. Proses perencanaan strategis. Yang pertama adalah penetapan tujuan. Yang kedua adalah membuat ramalan perencanaan. Yang ketiga meninjau rangkaian tindakan alternatif. Yang keempat adalah mengevaluasi alternatif terbaik. Yang keempat adalah memilih dan menetapkan rencana. Dan yang kelima, mengetahui mengevaluasi rencana. Perencanaan selalu diarahkan pada sasaran. Hierarki sasaran. Sasaran dari puncak perusahaan turun ke karyawan garis depan sebagai sebuah rantai atau hierarki sasaran. Presiden terdiri atas 3, wakil presiden produksi, wakil presiden SDM. Wakil presiden ada bagi menjadi 2, manajemen penjualan daerah selatan, manajemen penjualan daerah timur, manajemen penjualan daerah, dan wakil presiden SDM bagi menjadi 2, manajer perekrutan dan manajer pelatihan. Kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur memberikan pedoman sehari-hari yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan secara pada rencana dan sasaran perusahaan. Kebijakan menetapkan pedoman luas yang menggambarkan bagaimana karyawan harus melanjutkan kebijakan tersebut. Prosedur menjabarkan apa yang harus dilakukan jika timbul sesuatu yang spesifik. Rencana strategis atau strategic plan merupakan rencana keseluruhan perusahaan mengenai bagaimana mereka menyesuaikan kekuatan dan kelemahan internal dengan kesempatan dan ancaman eksternal yang bertujuan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Model bisnis adalah metode suatu perusahaan untuk menghasilkan uang dalam lingkungan bisnis sekarang. Model bisnis menunjukkan siapa yang dilayani perusahaan, produk atau jasa yang disediakan, apa yang membedakan, keunggulan kompetitif, bagaimana menyediakan produk dan jasa, bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Manajemen strategi merupakan suatu proses mengidentifikasi dan rencana strategis dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan disesuaikan dengan permintaan lingkungan sekitar. Proses manajemen. Langkah pertama, bertanya, di mana kita berada sekarang. Langkah kedua, mengukur situasi, melakukan audit eksternal dan internal. Langkah ketiga, menciptakan opsi strategis. Langkah keempat, menjadi opsi strategis. Langkah kelima, membuat pilihan strategis. Langkah keenam, menerjemahkan di sasaran. Langkah ketujuh, menerapkan strategis. Langkah 8, mengevaluasi kinerja. Perencanaan strategis, eksekusi strategis, evaluasi strategis. Jenis-jenis strategi. 1. Strategi korporat. 2. Strategi kompetitif. 3. Strategi fungsional. Strategi tingkat korporat merupakan jenis strategi yang mengidentifikasi portofolio bisnis secara total dan membentuk perusahaan dengan menghubungkan bisnis-bisnis satu sama lain.
strategi diversifikasi, strategi integrasi vertikal, strategi integrasi horizontal, strategi konsolidasi, strategi geografis. Strategi kompetitif merupakan strategi yang mengidentifikasi cara membangun dan memperkuat posisi kompetitif jangka panjang unit bisnis dalam pasar. Kemungkinan biaya, diferensiasi, fokuser. Strategi fungsional merupakan strategi yang mengidentifikasi apa yang harus dilakukan setiap departemen untuk membantu bisnis demi mencapai sasaran strategisnya. Peran manajer dan perencanaan strategis. Perusahaan melibatkan seringnya diskusi antar manajer puncak, antar manajer tingkat bawah, dan di antara manajer puncak dan manajer tingkat bawah. Manajemen sumber daya manusia strategis atau strategic human resource management merumuskan, melaksanakan kebijakan dan praktisi SDM yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai sasaran strategisnya. Apa saja sasaran strategis kita? Perilaku dan keterampilan karyawan apa yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis kita. Kebijakan dan praktik SDM apa yang akan membuat kita dapat menghasilkan perilaku dan keterampilan karyawan yang dibutuhkan. Strategi sumber daya manusia dalam tindakan. Strategi ini awalnya berupa bisnis, manufaktur, dan pemasaran barang. Kemudian diubah menjadi sebagian besar hanya berupa bisnis pemasaran barang saja. Dalam penerapan perubahan ini memerlukan keterampilan dan perilaku karyawan yang baru. Kemudian tim manajemen SDM memulai melakukan benchmarking pada perusahaan sejenis atau perusahaan utama. Kemudian tim SDM merumuskan strategi, kebijakan, dan praktik yang spesifik. Setelah itu, mereka bertemu dengan kepala-kepala tiap divisi untuk membahas cara menerapkan kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Alat-alat manajemen sumber daya manusia strategis adalah menerjemahkan sasaran strategis ke dalam kebijakan dan praktik MSDM. Ada 3 alat, yaitu pertama, peta strategis untuk memvisualisasikan peran setiap departemen dalam mencapai rencana strategis. Kedua, ada HR scorecard untuk mengukur mengkomputerisasi aktivitas peta strategi. Ketiga, ada digital dashboard, yaitu gambar terkomputerisasi tentang hasil perusahaan. Metrik SDM dan benchmarking. Metrik SDM itu untuk mengukur hasil. Contohnya adalah jam pelatihan per karyawan, produktivitas per karyawan, kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Kemudian meningkatkan kinerja melalui SISDM untuk melacak pelamar untuk manajemen bakat yang lebih baik. Menggunakan sistem pelacakan pelamar terkomputerisasi dengan menggunakan application tracking system atau ATS. Gunanya untuk mengukur kinerja dari rekrutan baru untuk evaluasi. Kemudian untuk melacak sumber rekrutan yang berhubungan dengan rekrutan atasan. Benchmarking itu untuk membandingkan metrik SDM dengan perusahaan lain dan tidak mengungkapkan sejauh mana praktik SDM mendukung sasaran strategis perusahaan. Ada metrik berbasis strategi yang digunakan untuk mengukur aktivitas yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran strategis perusahaan. Kemudian ada penambahan data untuk menemukan pola yang baru, tersembunyi, atau tidak terduga. Meningkatkan kinerja melalui sistem
sumber daya manusia, analitik, angkatan, kinerja atau bakat. Yang pertama, software analitik mengubah data menjadi informasi untuk meningkatkan kerja. Contohnya, menganalisis latar belakang karyawan. Contohnya kayak riwayat karyawan tersebut, menganalisis riwayat karyawan tersebut. Kedua, mengidentifikasi korelasi antara sekolah, perusahaan, karyawan berasal dari kinerja karyawan. Kayak mengidentifikasi, kayak mencari tahu sekolah, perusahaan, karyawan berasal kinerja karyawan. Yang selanjutnya, menganalisis unit yang menentukan perhatian. Selanjutnya, meramalkan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Audit sumber daya manusia. Yang pertama, mengukur porsi organisasi sekarang dan menentukan apa yang harus mereka capai. Yang kedua, contohnya, peran, jumlah karyawan, perekrutan, dan seleksi, kompensasi, tunjangan wajib, tunjangan kelompok, dan lain-lain. Sumber daya manusia berbasis bukti dan cara bekerja secara ilmiah bagi menjadi dua, yaitu penggunaan data, fakta, analitik, prinsip, ilmiah, evaluasi kritis, dan studi kasus yang mendukung proposal, keputusan, praktek, dan kesimpulan. Objek, eksperimen, dan prediksi. Pengukuran, benchmarking, analisis praktik sumber daya manusia secara ilmiah. Mempromosikan praktek high performance. Kebijakan, praktek yang secara bersama-sama menghasilkan kinerja yang unggul. Terima kasih telah menonton PPT yang saya persembahkan dari kelompok 3 kurang dan